Optimisme kemajuan industri kopi Indonesia semakin membuat kita memandang masa depan menjadi lebih cerah. Terlebih ketika kopi kenangan yang mampu merebut hati nama-nama besar seperti Jay-Z dan juga Serena Williams. How it begins? Gimana lo mulai sih? Jadi mungkin kalau gue harus cerita tentang kopi kenangan, gue bisa mulai dari tahun 2015. Kenapa brand lokal tuh nggak bisa maju dan bisa sampai go public gitu. Jadi keeping that ambition in mind, karena kita mempunyai ambisi yang besar, kita melihat ada missing gap di market, yaitu antara instant coffee yang harga 1.000 gitu ya, dengan coffee chain yang menjual kopi di harga 40.000 gitu ya. 40.000 kali 30 1,2 juta. 1,2 juta itu 30% kurang lebih dari minimum wage gitu. Jadi makanya kita merasa bahwa ini tuh bukan sesuatu yang bisa diminum setiap hari. Nah, maka dari itulah kita akhirnya membuat konsep kopi susu ini yang dimana kita sengaja berada di dekat dengan international chain, yaitu di mall dan di office. Dan kita tuh sengaja membuat tempatnya tuh kecil untuk grab and go, tapi harganya itu harga yang ramah ke kantong gitu, kompetitif, bisa diminum setiap hari gitu. Jadi makanya kita membuat kopi kenangan supaya bisa dinikmati, dan meskipun kita kopi murah, tapi kita tidak mau menggunakan metode yang murah gitu. One thing yang benar-benar captured attention itu adalah namingnya. Jadi kita pengennya tuh membuat sebuah brand yang approachable. Approachable dalam artian, gue masuk, gue tahu gue nggak akan sampai habis terlalu banyak gitu ya, hanya untuk for your daily needs, itu caffeine needs tersebut gitu. Jadi makanya kita membuat sebuah branding yang different, karena at the end of the day branding itu kan yang penting berbeda kan. Nah, itu branding yang sangat berbeda dengan coffee shop yang biasa kedengeran ke barat-baratan gitu. Kita pengen sesuatu yang sangat localized, karena produk juga sangat localized. Kita ya hero produknya adalah kopi kenangan mantan, kenangan manis yang sudah tidak ada, tapi suka muncul tiba-tiba di pikiran gitu. Karena ini sweet juga kan, emang manis gitu manis, kan, mana ya. Itu sih naming kalau itu, tapi itu catchy, very catchy. Very catchy. Maksudnya orang langsung inget gitu. Iya. Very important. Dari humble spot di Tanchart gitu ya, sampai sekarang 350, and then lo berubah jadi 500, bukan berubah, berkembang jadi 500, and then targetnya 1000. What's the story gitu? Gimana? It's your dream supaya lo kayak ini harus punya mimpi besar nih, atau mungkin what's the secret sih? Jadi dalam bisnis, gue selalu percaya bahwa any bisnis itu harus dimulai dengan start small, ya, a humble shop in Tanchart. Think big, kita pengen sampai go public menjadi perusahaan yang sangat besar, and fail fast gitu. Makanya dari situlah kita setiap hari itu, setiap bulan kita mempunyai target yang lebih baik dari bulan sebelumnya. Ada beberapa nama besar yang ikut invest di sini, termasuk let's say Jay-Z and Serena Williams. Itu gimana tuh bisa story? Jadi mungkin awal journey-nya itu dimulai dari kita di tahun 2019 mendapatkan investasi dari Sequoia Capital. Jadi otomatis karena kita diinvest oleh Sequoia, banyak sekali visi-visi yang akhirnya melirik ke kopi kenangan gitu. Ini siapa nih gitu? Iya, salah gitu? satunya adalah Arrive by Jay-Z gitu. Nah, itu adalah VCR-nya Jay-Z. Nah, setelah itu Jay-Z lihat angkanya, lihat visi misinya kita, mereka tertarik sekali gitu untuk investasi ke kita. Lalu kita bilang, boleh nggak lo ajak temen lu, siapa lagi gitu. Jadi akhirnya diajaklah Serena Williams gitu. Serena Williams, lalu dia ajak juga Chris Levert and John Newman. So you believe in people? I believe in people, yes. Karena a good CEO itu cuma perlu melakukan dua hal. A good capital management and a good human management gitu. That's all you need to do. Gue sebagai CEO nggak perlu bikin kopi yang enak, nggak perlu coding yang pintar, tapi gue bisa utilize human capital and financial capital well. That makes me a good CEO. Setelah nama-nama besar di industri kopi,
Kali ini gue akan ngobrol dengan wajah-wajah baru di industri ini. Mereka telah memenuhi ekspektasi zaman kekinian yang serba online dan membawa kemudahan eksplorasi cita rasa. Seperti kisahku yang menyajikan pengalaman yang berbeda bagi para pencinta kopi. Nah, Kat, kan kalian udah berapa lama? Udah setahun kan tadi lo bilang? Udah setahun di Kisahku, terus udah buka 3 cabang ya? Ya, di Pasaraya, Pasaraya? di sini dan di SCBD. Makanya berarti 3 cabang. Tiga Nah, cabang. kan kayaknya sekarang Ya, orang tuh bikin coffee shop itu kayaknya keinginannya tuh belum hilang gitu. Realitanya kayak gimana sih? Do you have any punya insight untuk anak-anak muda yang mungkin baru mau bikin coffee shop? Apakah selalu rainbow and butterfly atau gimana gitu? menurutku semua F&B itu sekarang harus punya plan untuk online, right? Nah, buat Kisahku itu juga jadi salah satu challenges, Yeah. salah satu kayak hal yang lumayan sulit karena kita tuh banyak fokus ke experience di dalam toko. Benar. Dan apalagi semua di desain itu kan based on pengen ngasih experience ke konsumen kan, gitu desain-desain kalian. Betul. Gimana kita bisa membawa experience ini ke online? Iya. Nah, salah satunya adalah kita mulai dengan produk baru, yaitu kita bisa sekarang membuat kopi dari dapur masing-masing. Oh, jadi Iya. kayak DIY coffee. DIY coffee. Oke. So you can make your own gourmet coffee dari rumah masing-masing. Tapi tetap dengan experience brandnya si Kisahku ini gitu. Betul. Jadi buat semua orang yang pengen berbisnis, Iya. yang aku bisa sarankan adalah riset, benar-benar riset. That's number one. Ya, Riset, number ya. one. Terus kedua adalah punya tim yang lumayan solid dan lumayan bisa menjalankan hal yang mungkin sulit. Iya. Gitu. Kalau misalnya nih Katin, mereka udah akhirnya jadi nih, berhasil Betul, buka betul. the first day. Ya, What's your advice untuk nggak stop di situ? ya. The journey baru start gitu. Oke, Do ya, you have any betul. insight on that? Ada insight lagi? Jadi menurutku always listen to your customers, listen to what they need, and then create the products that they need. Gitu. Dan juga harus punya mental untuk bisa cepat adaptasi kali ya. Betul. Oke. Semua bisnis pasti punya susahnya. Yang penting adalah bisa jalanin. And- One step at a time. Always Oke. enjoy the process. That's cool. Thank you, Karen. Sama-sama. Berani tampil beda jadi kunci untuk setiap pemain baru. Sesuai namanya, kekuatan suasana kopi terletak pada suasana nyaman dari setiap sudut ruangnya. Nurman, kalau misalnya strateginya suasana kopi sendiri dibanding sama coffee shop lain itu apa sih? Sosial media ya. Karena kita tahu semua orang tadi pegang HP, terus social, everyone punya social media, Twitter, Facebook, sekarang TikTok gitu ya. Kita hadirin di social media how they can experience our place, they can experience our coffee, they can experience what they can do in our places. Kalau strategi mungkin bedanya dari produk kali ya. Kalau kita emang semua beans yang kita pakai itu base-nya dari Gayo. Cuma beda di proses-prosesnya aja. Nah, gue pengen tanya nih ya. Setelah kita ngobrol tadi soal investasi miliaran yang gede di sini, terus kalian udah 3 tahun kan bikin coffee shops. Kira-kira learning kalian untuk anak-anak baru yang mau bikin coffee shop ini seperti apa? Kalau learningnya mungkin mereka harus benar-benar nyiapin apa yang mau mereka jual. Maksudnya pesannya apa dari brand yang mereka bangun gitu. Kalau sekarang kan serta-merta karena trennya lagi kopi susu, semuanya ikut aren, kopi susu dan lain. Mungkin dia harus lebih tahu sih sebenarnya message-nya dari mereka bangun sesuatu itu apa ke customer. Maksudnya bikin coffee shop tuh ternyata it's not that easy gitu. Ada hal yang harus lo pikirin, produknya gimana. Kalau semua orang punya produk terus apa? What's next after that? Seiring perkembangan zaman, proses pembuatan kopi tentunya terus berubah. Namun, kopi Estaki yang legendaris berhasil membuktikan bahwa resep warisan turun-temurun mampu menyuguhkan cita rasa otentik yang terus bertahan dari 1927 hingga kini. Aku pengen tahu Om, kalau Taki sendiri itu awalnya tuh gimana sih ceritanya di Glodok ini?
Awalnya katanya dulu di kaki 5. Oh justru kaki 5. Ya di daerah sini juga, tapi di bilangnya di petak 9. Oh pasar situ dong? Ya, pasar, Pasar ya. petak 9. Kakek saya, bukan saya, kakek terus dagang bubur, dagang kue tiaw, apa bihun ya, di kaki 5 lah gitu. Nah tahun 30-an ini dibangun, ini gedung dibangun, pindah ke sini. Itu pun sewa, bukan milik, sewa sama orang Belanda. Tapi Belandanya orang Chinese, disebutnya zaman dulu Holland Spaken. Oh, nah terus berarti tahun 1930 pindah ke sini. Habis itu mulailah segede gini juga tapi Satu, sebelah. Oh cuma segini. Ya sebelah doang sewa. Mungkin dagang ya, Iya. kumpulin uang. Ya. Ya sanggup sewa dia ambil 2 gitu. Tapi Taki sendiri udah ada resep es kopi susu tuh dari awal buka atau itu adalah inovasi setelah mungkin setelah ini berdiri gitu? Apa emang dari awal? Setelah ini berdiri kira mungkin tahun 70-an atau 60-an saya lupa, baru ada kopi susu. Oh gitu. Jadi memang awalnya sebenarnya kopi biasa aja. Mereka lebih suka, orang tua-tua dulu sukanya kopi O. Jadi mereka zaman dulu nggak makan nasi kalau pagi, orang tua dulu. Tahu cakwe? Cakwe ya? Nah, Ya. ini cakwe nih, misalkan nih contoh nih. Ini kopi hitam nih, panas. Cemplungin. Oh. Cemplungin ke kopi, dikini aduk. Itu cakwe kira-kira udah mau rodo. Udah mau dia masuk mulut. Udah ngeplek gitu. Ya. Oh. Asik. Jadi ada rasa asin, rasa Pahit, pahit, rasa manis. ...93 tahun ini kan nggak mungkin tanpa challenge tuh, nggak mungkin tanpa nggak ada halangan sama sekali. Kalau Om sendiri nih di tengah ramainya coffee shop yang ada di Jakarta manapun, gimana Om ngeliatnya? Jadi kalau saya lihat masing-masing punya trik sendiri. Misalkan Starbucks triknya begini, Iya. Kenanga triknya begini, kopi apa tuku sendiri. Om juga coba Iya, tuku udah, Starbucks gitu. iya. Kalau kopi lain-lain, kopi Q lah, kopi apa macam-macam. Semua Om coba? Iya. Nggak takut tuh kayak? Enggak. Oh dia triknya begini, saya triknya begini, lain beda. Iya. Nah di sini juga temen yang 2 ruko nih, udah kan saya bilang ada 2 nih, Congki sama yang di ujung. Yang di ujung dekat Karilam. Kan triknya lain. Karilam dia lebih pahit. Hmm. Jadi kalau nyangkut jatuhnya begini. Iya. Sepanjang itu semua, apa sih kira-kira insight atau petuah yang Om bisa kasih ke anak-anak muda yang baru mulai usaha kopi gitu? Tapi kalau masukan mereka itu pinter-pinter sekarang. Oh gitu justru. Menurut Om justru pada iya. pinter-pinter ya? Beli mesin yang gede, yang bagus. Mereka belajar. Ada sini ada pelajaran kopi. Kalau nggak salah berapa juta tuh. Iya benar. Belajar. Jadi dia bisa bikin kopi ini, cappuccino. Iya. Dia bisa bikin kopi yang model-model. Iya. Bisa bikin kopi di gambar gitu kan. Latte ya. Ada gambar Ya. apa gitu. Masa kan nggak bisa. Saya kopi jadul. Kopi yang dalam zaman kuno. Zaman baheula. Apa sih kuncinya? Yang Om pelajari mungkin dari Om sendiri, dari ayah, dari kakek gitu. Apa sih kuncinya? Itulah jaga mutunya aja penting. Konsistensi. Iya, penting itu tuh. Kalau nggak jaga mutu, berantakan. Walau tetap setia pada resep warisan, Kopi Es Taki selalu mendengar saran pelanggan. Agar tetap abadi, Kopi Es Taki selalu siap beradaptasi. Berarti Mas Willy adalah generasi keempat. Iya. Ada nggak beberapa petuah atau apapun yang ingin disampaikan ke generasi keempat? Atau learning yang dipelajari oleh Bapak? Gimana caranya kita pertahankan brand yang sudah lama turun-temurun dengan resep-resep baru yang ngikutin zaman. Mau nggak mau kan, Iya. kita nggak mungkin bertahan di kopi yang klasik gitu. Walaupun heritage tetap kopi klasik tetap Iya. kita ada. Ya, Harus ditambah lagi dengan kopi yang baru. adaptasi ya. Adaptasi betul. Oke. Kesungguhan untuk menyuguhkan secangkir kopi
membawa para pemain industri kopi ini untuk tidak sekedar bermain sportif, tapi juga berlaku suportif. Karena pada akhirnya kunci kesuksesan sebuah kultur kuliner bukan terletak pada kompetisi, tetapi pada kolaborasi. Teman-teman, thank you banget udah sampai ke sini jauh-jauh dari selatan untuk kita akhirnya kumpul suun di tempatnya Mas Willy. Thank you banget Mas. Tapi yang paling penting, terima kasih juga buat kontribusi kalian semua di F&B di Jakarta, terutama dalam industri kopi. Tujuan kita di Jelajah Cita Rasa itu adalah supaya industri ini semakin dikenal bukan cuma di Jakarta ya, tapi di Indonesia secara keseluruhan gitu. Terima kasih udah pada teman-teman udah pada hadir di sini nih. Kita kumpul, kita ngobrol bareng. Ya semoga kita bisa makin sukses di komunitas kopi. Amin. Itu yang paling penting. Maupun kopi, dari kopi tubruk sampai kopi yang sekarang kekinian juga, semua bisnis kita kopi sampai ekspor. Yes. Semua komunitas kita semakin besar. Akur-akur kita, Akur-akur itu yang paling penting sebenarnya. Hubungan kekerabatan, vibe yang sudah terjadi tadi dari turun menurun, dari Mas Willy sudah generasi keempat, itu pasti ada alasan kenapa banyak orang tetap datang ke sini. Benar. Tapi kalau kembali ke pertanyaan Chef yang pertama, kenapa bisa langgeng, kita bisa di Cepete gitu. Ya. Prinsip dasarnya kalau mau besar kita harus bareng-bareng. Kalau mau cepat jalan aja sendirian. Ini menurutku yang paling menyenangkan kan, bagaimana kita dari kopi sebagai media kita bisa ngobrol di sini gitu. Esensi warung kopi ya demikian, ini menjadi media untuk kita bercengkrama, bersilaturahmi dan mencetuskan ide-ide baik ke depan yang akhirnya memberikan manfaat buat orang banyak gitu. Jadi aku pikir selama kita yakin bahwa hidup ini tidak sendiri dan ingin berbuat baik untuk orang banyak, melalui kopi pun kita bisa memberikan dampak baik itu bersama-sama. Ada Allah. Dari masa ke masa, kopi itu selalu bisa menghangatkan suasana. Tanpa pandang lapisan sosial, ekonomi, dan usia, kopi selalu berhasil mempersatukan kita semua. Kini, dengan kemudahan teknologi, kita bisa merasakan hangat dan dekatnya secangkir kopi, dari manapun dan kapanpun. Inilah setiap cerita dari rasa kopi di ibu kota. Temukan beragam kopi lokal berskala global hanya di Jelajah Cita Rasa.